Kita akan baca dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Pasti di Alkitab saudara sudah ada tandanya ayat ini. Serahkanlah segala apamu, kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, sampai hari ini masih cukup banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menganggap remeh khawatir. Ya, saya ulangi lagi. Masih cukup banyak anak-anak Tuhan yang menganggap remeh khawatir. Ya, hampir semua kita pasti mikir, khawatir itu kok. Apanya yang penting? Apanya yang salah di hadapan Tuhan? Kan sebagai manusia wajar kita ini khawatir. Tidak, saudara. Khawatir itu kejahatan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara kaget. Ya, saya ulangi. Khawatir itu kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa khawatir itu kejahatan? Khawatir itu artinya dua hal yang kita lempar kepada Bapa di surga. Kenapa kita khawatir? Satu alasannya. Pasti kita nganggap Tuhan gak mampu nolong aku. Iya atau tidak? Kalau kita percaya dia mampu, kita khawatir tidak? Yang lebih jahat lagi dari yang pertama, orang yang khawatir itu menganggap Tuhan itu goblok. Pernah sadar gak itu? Ayo, kenapa? Orang khawatir menganggap Tuhan bodoh. Iya, karena pasti dia gak bisa apa-apa. Maka itu aku khawatir. Betul? Kakaknya khawatir itu siapa? Ayo, kakaknya, ngerti? Saya tanya kakaknya. Takut, betul tidak? Dari khawatir muncul takut. Kakaknya takut lagi apa? Jadinya ini paling fatal. Tidak percaya Tuhan. Sadar gak bahwa orang khawatir itu sejahat itu? Yohanes 5:24 berkata yang tidak percaya itu dihukum. Ngeri sekali. Jadi saudara, jangan entengkan, jangan kecilkan, jangan sepelekan khawatir. Karena itu penghinaan kepada Tuhan. Anak-anak kecil pernah khawatir gak? Enggak. Katakan pada mereka, aduh ini papa mama gak punya duit ini, besok mau makan apa? Mereka khawatir? Enggak, cuek aja. Padahal mereka tahu loh, gak punya duit itu apa. Tapi kenapa mereka cuek? Karena mereka berkata, papa kok yang pintar bisa cari lagi. Nah, seharusnya seperti itu kok kita khawatir. Maka itu gak salah kalau Tuhan Yesus berkata, belajar seperti anak-anak. Karena mereka itu gak pernah khawatir sama sekali dalam hidup itu. Nah, jadi ambil keputusan mulai hari ini bahwa khawatir itu dosa besar. Nilainya sama dengan berzina, nilainya sama dengan membunuh. Sebab hukum-hukum itu berkata janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah khawatir. Saudara, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup ini. Jangan sama sekali. Saya ulangi lagi, masih sangat sedikit orang Kristen yang mengetahui bahwa khawatir itu dosa besar. Karena masih banyak orang Kristen yang menganggap khawatir itu biasa. Toh namanya manusia, itu mesti khawatir. Enggak, ini harus kita lawan. Oke, saya tanya, bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran? Dengan puasa? Dengan doa? Dengan ditengking? Gimana mengalahkan kekhawatiran? Percaya? Enggak cukup. Yakin? Enggak cukup. Bukankah kita semua orang percaya? Tapi masih bisa khawatir tidak? Nah, jadi bukan percaya. Untuk mengalahkan khawatir cuma ada satu cara, mengenal dia. Betul tidak? Jadi kesimpulannya, orang Kristen yang masih khawatir, itu artinya dia belum kenal siapa yang dia percayai. Maka itu kembali lagi itu jahat. Berarti nganggap Tuhan gak mampu, nganggap Tuhan bodoh. Kenapa? Karena gak kenal siapa dia. Oke, kita jujur. Walaupun tidak semua kita pernah menghitung. Kira-kira sampai di hari ini, ngomong aja 5 tahun yang lalu, gak usah bilang 10 tahun, 20 tahun lalu kelamaan, 5 tahun, dari 5 tahun yang lalu sampai hari ini, kira-kira sudah banyak gak kekhawatiran yang muncul di hidup saudara? Gak terhitung, betul? Buktinya, ini penting, yang saudara khawatirkan terjadi atau tidak? Nah, jawab, terjadi tidak? Tidak. Loh, betul? Kalau saudara khawatir terjadi nggak di sini hari ini sudah di kuburan semua. Betul? Takut naik kapal, takut naik pesawat, jangan-jangan jatuh. Bukti masih di sini. Khawatir, aduh bisa nyekolahkan anak nggak ya? Bisa makan nggak ya? Bisa itu khawatir.
Bukti ada sampai sekarang. Beranak terus lagi. Maaf saya ngomong ini. Ngerti nggak maksud ini saudara? Jadi ternyata yang kita khawatirkan memang secara psikologis itu sudah dibuktikan. Yang dikhawatirkan itu jadinya itu nggak sampai 5%. Jadi itu cuma apa ya? Pengembangan pikiran kita sendiri. Jangan-jangan. Kalau iya, kalau tidak, waduh sudah panik sendiri. Sampai kencing-kencing, sampai berak, sampai aduh mules perutnya. Orang khawatir kan gitu bukan? Maaf saya ngomong ini. Tahu tidak terjadi. Dengar kabar, wah anak begini. Betul anak nggak apa-apa. Maka itu saudara, kekhawatiran itu satu kejahatan. Jadi cara mengatasikan ditengking bukan berdoa, bukan puasa, bukan aktif melayani, bukan menghafalkan ayat, terus dikit-dikit komat kamit aja, bukan. Maaf. Tapi dengan mengenal siapa? Mengenal dia. Terus dari hari ke hari kenali dia. Saya itu heran saudara. Bukan saya mau sombong, tapi ini kenyataan. Sampai hari ini enggak tahu sudah berapa puluh tahun, enggak ada satupun yang saya bisa khawatirkan dalam hidup. Karena saya terlalu kenal siapa dia. Untuk hal apa saja. Saya itu nggak pernah rasa khawatir. Sedikit saja tidak. Karena saya kenal betul siapa dia. Suatu saat saya itu cubit diri saya sendiri. Saya masih hidup terus sudah mati sih. Karena orang khawatir. Kok saya nggak pernah khawatir sama sekali. Jadi hari ini kita harus belajar. Kalau Papa minta kepada kita, suruh apakan segala kekhawatiran kita itu? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi paksa, saya ulangi, paksa, lawan. Maksanya begini, begitu muncul kekhawatiran, ngomong, misalnya, Daniel, engkau bodoh, engkau khawatir. Lihat dalam hidupmu, seberapa kali kamu khawatir, toh tidak terjadi apa-apa. Paksa. Ya, jadi paksa untuk kita mempercayai Papaku itu Papa yang luar biasa. Tuhanku itu Tuhan yang hebat sekali. Amin. Ini yang kita perlu pegang dalam hidup kita. Lalu yang kedua, lawan. Ngelawannya apa? Dengan iman kita. Oh enggak, Papaku hebat. Dia itu Tuhan yang luar biasa, ya. Terus ingatkan kembali janji-janji Tuhan yang pernah kita ada. Pokoknya begini, sebelum kita berlanjut, jangan pernah anggap enteng kekhawatiran. Setuju? Karena itu kejahatan. Apa jahatnya tadi? Menganggap Tuhan bodoh, saudara. Jahatnya itu menganggap Tuhan bodoh. Jahat sekali. Oke? Ayat 8. Nah, ini sambungannya itu penting. Begitu selesai bicara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Lalu ayat 8 suruh apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau ada kata sadarlah, berjaga-jagalah, itu menunjukkan ada apa? Ada bahaya, ada musuh. Jadi kekhawatiran itu gerbang yang terbuka untuk lawan kita masuk. Catat ya kalimat itu. Kekhawatiran itu adalah pintu gerbang. Apa artinya pintu gerbang? Pintu yang besar sekali. Gak sekedar pintu kecil. Ya, saya ulangi lagi, ayat 8 ini ngeri. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti ini dalam bahaya. Jadi kekhawatiran itu pintu gerbang untuk lawan musuh itu masuk tanpa terhalang. Saudara bayangkan kalau kita ingat zaman dulu, negara-negara yang bentuknya kerajaan, lalu cuma ada satu kota, ada benteng. Ketika perang terjadi, pintu gerbang gak bisa ditutup. Kira-kira jadi apa negara itu? Hancur. Karena musuh masuk seenak-enaknya. Pintu tertutup saja mereka bisa gobrak, betul tidak? Apalagi gerbang itu terbuka. Nah, saya harap hari ini semua kita betul-betul menyadari bahwa khawatir itu bahaya besar. Jangan dianggap enteng. Dia bisa mencuri dan merampok semua ketenangan, semua damai sejahtera, semua sukacita surga. Betul tidak? Saya percaya semua pernah mengalami khawatir itu.
dia mencuri dan merampok semua. Berapa kali keluarga hancur berantakan hanya karena ditakut-takuti oleh pikirannya sendiri. Jangan-jangan. Berapa kali suami istri ribut bertengkar karena sesuatu yang belum terjadi, cuma karena takut, karena khawatir, gak percaya, terus naik lagi itu tadi. Ya jadi korban anak-anak kalau seperti itu. Maka itu jangan pernah anggap enteng kekhawatiran. Saudara harus miliki target. Kalau boleh sebelum Desember tahun ini, sampai Yesus datang, aku hidup tanpa kekhawatiran. Berani gak ngomong seperti itu? Loh, kok diam saja? Ya harus, kalau gak goblok terus, gitu saja sudah. Kalau tidak, saudara menghina Tuhan terus menerus, saudara. Apa artinya kita melayani dia? Apa artinya kita memuji-muji dia? Kalau di satu pihak kita nganggap dia goblok, itu kan munafik. Betul? Iblis selalu mencari orang Kristen yang rajin khawatir. Begitu iblis hafal ada di antara saudara rajin khawatir, itu artinya pintu gerbang yang lebar untuk lawan itu masuk. Karena begitu kekhawatiran terjadi, benteng iman itu runtuh. Ya, saya teruskan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Ngapain? Berjalan keliling. Nah ini loh. Jadi begitu mereka melihat ada gerbang-gerbang kehidupan terbuka lebar karena kekhawatiran, yang sedang jalan keliling-keliling itu langsung masuk. Oh, itu dibuka, itu gerbangnya dibuka. Ayo masuk. Mereka lihat gerbang tertutup aja coba masuk, apalagi lihat gerbang terbuka. Catat itu baik-baik. Ya pokoknya kekhawatiran itu 90 sekian persen itu bohong. Katakan amin. Kekhawatiran itu apa? 95% lebih itu bohong. Buktinya kita ada sampai hari ini. Maka itu dengan mengenal Bapa, ya. Saya ulangi, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Ngeri sekali. Jangan anggap enteng kekhawatiran mulai hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh sadar bahwa khawatir itu dosa besar. Jangan memaklumi diri sendiri. Ya maklumlah, saya ini kan begini, saya ini begitu. Mau apa lagi? Dimaklumi terus. Nggak bangkit-bangkit nanti kita. Jadi paksa dan lawan untuk kita hidup tanpa kekhawatiran. Itu kehendak Tuhan. Jangan lupa ya, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ngeri sekali, mencari orang yang dapat ditelan. Kalau tanya bahasa Jawa, maaf ini guyon saja, apa bedanya ditelan dan diemut? Maaf ini saudara, ngerti maksudnya? Iblis itu nggak ngemut kita. Maaf tuh bahasa Indonesia, ngemut apa ya? Iblis itu menelan. Berarti kita habis hidup ini. Maka itu jangan beri kesempatan khawatir itu. Amin. Nah ayat 9, bagaimana cara melawan? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah sekali lagi, bagaimana kita bisa punya iman yang teguh? Karena mengenal Bapa. Kalau kita mengenal dia, iman kita pasti teguh. Seperti anak-anak. Kenapa gak takut kalau ada bapak ada ibunya? Karena mereka kenal siapa bapak mamanya. Lain kalau ada omnya atau tantenya, beda pasti mereka. Jadi lawan dia dengan imanmu yang teguh. Saudara, iman gak bisa karena didoakan, karena doa puasa tidak. Iman datang karena mendengar. Dan mendengar itu karena firman Tuhan, karena mengenal siapa Bapa itu. Pasti ada yang bertanya, iya, aku beriman, tapi masih takut itu. Ya gak beriman itu namanya. Beriman kok masih takut. Kalau beriman gak takut lagi. Tapi bagaimana caranya? Oke, kita buka 2 Tawarin pasal yang ke-20. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Bagaimana hidup kekristenan itu mengalami kemenangan yang sangat hebat. Udah 2 Tawarin pasal yang ke-20. Ayat yang ke-12. Tolong salah seorang bacakan.
Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum saudara baca ayat 12, coba saudara baca ayat 3 dulu. Ya, ayat 3 dulu. Kenapa Yosafat berdoa seperti itu? Ya, ayat 3 dulu. Nah, Yosafat menjadi apa? Takut. Kenapa dia takut? Karena hari itu ada apa? Diserang musuh. Ya, diserang musuh. Itu sebabnya kalau kita menjadi takut, kita harus melihat sikap hati kita. Harus bagaimana dengan sikap hati kita. Apa keputusannya? Mencari Tuhan. Bukan cari utangan. Oh enggak, amin. Betul, mencari Tuhan. Kalau takut, jangan cari orang pintar, jangan cari temannya suami, jangan cari pejabat ini. Cari Tuhan. Sudah selesai cari Tuhan, tapi namanya manusia. Ketika maju kaget, musuhnya begitu banyak. Coba ulangi 12-nya lagi. Ini sikap yang penting dalam hidup kita. Bagaimana? Ya. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar tentara yang besar itu. Enggak sanggup rasanya. Terus ada satu sikap penting. Lanjutkan. Yang datang menyerang kami. Ya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ya, stop dulu. Sering nggak ketika kita terjepit dalam masalah, sudah berdoa sekalipun, akhirnya jadi bingung, nggak tahu ini mesti buat apa. Sering bukan? Nah, ketika kita dalam terjepit sekalipun, ingat, jangan pernah khawatir. Khawatir tadi apa? Ayo, tangan saya gini. Khawatir tadi apa? Pintu gerbang yang terbuka lebar untuk musuh masuk. Jangan pernah khawatir, walaupun terjepit, walaupun sadar, wow, ini persoalan sebesar ini yang aku hadapi. Nangis boleh, tapi jangan lama-lama. Amin. Sebentar aja nangis, supaya iblis itu nggak ngincar saudara. Iblis itu paling seneng kalau ketemu orang suka nangis. Seneng betul dia. Ini orang lemah ini. Pasti akan diajar terus orang itu. Jadi belajarlah tegar di hadapan dia. Nggak tahu mesti buat apa. Lanjut. Apa yang dilakukan? Ini penting. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, mata kami tertuju kepadamu. Aminkan, Su. Artinya jangan tertuju ke yang lain. Yosafat panik. Musuh begitu banyak. Sudah doa, di ayat 3 sudah berdoa. Bahkan puasa. Tapi toh, mata jasmani melihat. Wow. Sebesar ini tentara yang menyerang. Sanggup tidak. Tapi sikap ini penting. Mata kami tertuju kepadamu. Udah jangan lihat kiri kanan. Jangan cari pertolongan kiri kanan. Tapi tetap mata tertuju kepada Tuhan. Tidak yang lain. Tolong salah seorang baca Mazmur 121. Mulai ayat 1. Mazmur 121. Pengalaman Raja Daud. Walaupun dia raja, sering kali dia punya masalah dalam hidupnya. Tapi ini sikap yang dia buat di hadapan Bapa di surga. Mazmur 121. Nah, saudara, sebagai manusia, Daud sempat hampir salah. Ketika dia cari di gunung itu, di gunung ini. Maka itu dia katakan, ketika mataku melayangkan ke gunung-gunung, dari mana aku akan dapat pertolongan? Seringkali dalam keadaan kebimbangan, kita lupa ada Bapa yang baik. Tapi akhirnya Daud berkata, enggak. Pertolonganku hanya datang dari Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang buat aku teguh, enggak akan goyah. Saudara, maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Selama ini, ketika benturan, goncangan, macam-macam hal terjadi, jujur, khawatir itu masih ada tidak? Pokoknya mulai hari ini jangan pernah anggap enteng khawatir. Setuju? Karena itu sebuah kejahatan yang besar, saudara. Jangan selalu memaafkan diri. Ya sudahlah, maklumi aku karena kau ini begini, karena itu begitu. Enggak, khawatir itu satu kejahatan. Ingat itu. Arahkan mata kita hanya kepada Bapa di surga. Arahkan mata kita kepada janji-janji Tuhan, bukan ke tempat-tempat yang lain. Siapa pernah menyadari bahwa begitu kekhawatiran tidak teratasi, sudah doa pun tidak selesai, tetap rasa takut dan khawatir, pasti saudara cari orang lain itu disalahkan. Iya atau tidak? Nah, jawab iya atau tidak. Pasti cari orang lain itu disalahkan. Nah, bagi para istri paling enak nyalakan suami.
Kenapa tadi kamu begitu? Kenapa begini? Coba saya nanya nggak begitu, pasti nggak begini. Ya memang kalau nggak begitu ya begini, begitu. Mau apa lagi? Jadi kalau khawatir nggak kita atasi, saudara, akhirnya ada korban dalam hidup ini. Karena kita nggak mau menerima kesalahan itu, kita kan cari orang lain yang kita jadikan korban. Jadi khawatir itu dampaknya itu besar sekali. Khawatir itu mengerikan akibatnya. Nggak cuma merusak diri sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita pun akan kena dampaknya, kena akibatnya. Maka itu jangan entengkan kekhawatiran, karena itu bisa merusak semuanya itu. Oke, kita melangkah. Lalu bagaimana cara kita bisa mengenal papa kita supaya kita nggak khawatir? Siapa bisa jawab? Bagaimana kita bisa mengenal dia sehingga kita nggak khawatir? Begitu ada ketakutan, kekhawatiran, langsung hilang karena mengenal dia. Ayo, cepat pengalaman-pengalamannya. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Minta, langsung minta. Bukan mencari firman-Nya, terlalu rohani. Ayo, bagaimana cara kita mengenal dia? Selalu dekatkan diri, bergaul dengan dia. Saudara, saya tanya, waktu kita hidup yang sehari 24 jam, bicaralah tidur itu 7 jam. Jadi yang kita beraktivitas berapa jam? Hanya 17, betul? 17 jam. Karena 17 jam itu cukup nggak untuk belajar mengenal dia, berjalan bersama dengan dia? Terserah. Saudara mau tidur berapa jam sehari? Kalau saudara tidur bilang 6 jam, maka saudara beraktivitas 18 jam. Apa yang saudara buat selama sekian belas jam dalam hidup itu? Jadi kita berjalan, bergaul dengan Bapa di surga, pasti kita akan kenal dia. Amin. Coba baca Kejadian 5 ayat 22. Nah, jadi masalahnya itu di sini. Maaf ya, saya akan membuat saudara kaget dengan kata-kata ini. Tidak semua orang ya yang rajin berdoa dan berdoa berjam-jam seperti ayat ini. Ditulis siapa di situ? Henokh. Henokh bagaimana hidupnya? 5:22. Henokh bagaimana hidupnya? Bergaul dengan Tuhan. Itu luar biasa. 5:22. Apa kata lain bergaul? Ayo, apa kata lain bergaul? Bersahabat. Apa? Akrab, berteman. Apalagi? Ayo, intim. Apalagi? Banyak hal yang kita bisa temukan dalam kata bergaul. Kumpul. Nah, saya ulangi kalimat ini. Tidak semua orang Kristen yang rajin berdoa sehari mungkin 7 kali, 8 kali, bahkan mungkin tiap saat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya mungkin begitu, maaf ya. Atau doanya sekian jam sehari. Belum tentu orang itu bergaul dengan Tuhan. Setuju gak saya bicara ini? Karena seringkali doa-doa kita cuma searah. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, ini begini Tuhan, ini begini. Maka itu kalau kita jujur isi doa orang Kristen 99% isi doanya orang Kristen cuma 2 hal. Lapor, minta. Minta, lapor. Betul tidak? Nah, kalau cuma minta dan lapor, lapor dan minta. Oke, ginilah. Dalam pergaulan, dalam kepersahabatan, dalam pertemanan, capek enggak kalau saudara punya teman cuma lapor, minta, lapor? Ayo, capek enggak? Ya sudah, seperti itu Tuhan dengan saudara. Capek juga dia, cuma minta, lapor, minta, enggak ada yang lain. Nah, padahal kalau bergaul itu apa isinya? Cerita, curhat, saling mendengar, saling bicara, saling. Nah, maka itu walaupun doa sekian jam sehari, sekian puluh kali sehari berdoa, belum tentu bergaul. Karena yang nyerocos kita sendiri. Maaf saya ngomong itu. Betul enggak? Begitu nyerocos sampai terima kasih Tuhan, amin. Papa bilang, lu kok hilang suka mana ini orang tadi bisa pergi? Karena kita cuma lapor, minta dan lapor. Maka itu nggak ada persekutuan. Oke, hanya ada satu hal yang terjadi dalam satu pergaulan. Bukan 2, bukan 3. Ayo, contoh anak-anak kita. Dari bayi tinggal dengan kita. Terus, begitu TK atau playgroup, masuk sekolah. 3 hari sekolah, pulang sudah kulaan omongan apa itu? Ngerti pertanyaannya? Oke, jadi cuma ada satu dampak pergaulan. Apa itu dampaknya? Dampaknya apa pergaulan itu? Pengaruh. Betul, apalagi?
Setelah pengaruh, ada kata yang sering kita pakai, ketularan. Betul. Bergaul itu menular, saudara. Nah ini loh masalahnya. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Ya jangan jawab, pohon mangga di Oyehe belum ada itu. Wah. Nah kalau sekian tahun saudara jadi Kristen, harusnya kita sudah bergaul sekian tahun dengan Bapa di surga. Betul? Ketularan apa? Lo perlu nggak pertanyaannya ini? Sudah ketularan belum? Ketularan apanya? Umur. Ini loh masalahnya, saudara. Kalau kita tidak hidup bergaul dengan Papa kita, walaupun rajin berdoa, maka nggak ada yang terpengaruh dalam hidup ini. Ini pertanyaan anak-anak, tapi penting. Nah seharusnya dalam pergaulan kita dengan Papa di surga, siapa yang harusnya ketularan siapa? Jangan bilang Tuhan ketularan kita. Jangan bilang awas kamu. Loh, betul nggak? Dia ketularan kita celaka sekali itu. Jadi seharusnya siapa yang ketularan siapa? Nah harusnya kita ketularan dia. Maka itu ukurannya bukan sekian berapa tahun kita jadi Kristen. Ukurannya adalah berapa banyak kita ketularan dia. Jadi sekarang kita balik lagi. Maka kalau ada orang Kristen sudah sekian banyak tahun jadi Kristen, tetap khawatir terus, berarti dia belum apa? Belum ketularan Tuhan. Belum kenal siapa dia. Maka itu masalahnya sekarang bukan berapa jam berdoa sehari, bukan berapa banyak berdoa sehari, tidak. Mengenal akrab tidak, dua arah tidak. Jadi dalam kondisi apa saja, mau mandi, mau belanja, mau belajar, mau apa saja, Yesus Immanuel ada dengan kita terus. Jadi libatkan dia dalam hidup ini, libatkan dia untuk segala hal. Amin. Libatkan dia. Tahu kata libatkan dia artinya apa? Ayo, apa libatkan dia itu? Kerjasama. Terus apa lagi? Libatkan dia dalam hidup ini. Sambil tidur pun libatkan dia. Karena Yesus itu Immanuel. Nah itulah pergaulan, saudara. Terus. Jadi 3 bulan saja orang baru kenal, tapi intens. So kata intens ya, full. Sehari kenal gak? Pasti kenal. Gak mungkin tidak. Maka itu masalahnya bukan karena kita kurang berdoa, bukan karena kita kurang baca Alkitab, bukan. Kurang apa? Kurang ajar gitu aja sudah. Kurang apa? Kurang bergaul dengan dia. Kita cuma jadikan dia Tuhan, 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 Tuhan. Kecepatan Tuhan, 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 Tuhan. Gitu jadinya. Kalau manggilnya kecepatan. Jadi nikmati persekutuan itu. Maka itu bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain di bagian ini. Kenapa di 1 Tesalonika 5 ada ayat berkata berdoalah berapa jam? Senantiasa. Apa arti kata senantiasa? Enggak putus. Nah kalau pakai doa cara agama, ya enggak kerja-kerja, enggak makan, enggak masak, enggak belanja, enggak apa-apa. Karena doa terus. Nah itu bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain. Jadi yang Papa minta 24 jam penuh full kita dengan dia. Yang akrab, yang erat hubungannya itu pergaulan. Pasti kita ketularan. Pasti kita ketularan. Enggak mungkin tidak. Dan dari hari ke hari minimal 2 orang ya, kalau bergaul bersahabat, ada peningkatan pengenalan enggak dari hari ke hari? Pasti ada. Nah seperti itu ukuran kita dengan Papa di surga. Ada peningkatan tidak? Harus ada peningkatan. Supaya orang-orang yang dekat kita pun akan tahu bagaimana kekristenan kita ini sesungguhnya. Jadi pertanyaannya, kalau begitu susah nggak sih bergaul dengan Tuhan? Susah tidak? Enggak, lah kok susah? Ngerti pertanyaannya? Tidak susah tapi susah. Dalam hal apa susahnya buat saudara? Jangan bilang kurang waktu mendengar. Enggak. Karena apa? Papa yang lebih rindu bicara kepada kita daripada kita rindu kita bicara pada dia. Jadi mendengar itu nggak harus lewat kuping, bisa lewat perasaan kita, bisa lewat ide kita. Itu mendengar, nggak apa-apa. Ikuti saja untuk kita belajar. Kesusahannya di sini kurang pasrah. Betul kira-kira? Kurang berserah. Kenapa kurang berserah? Yaitu tidak takut. Kalau Tuhan nyuruhnya benar, kalau salah gimana? Kurang ajar, betul. Nuduh Tuhan bisa nyuruh salah. Enggak, saudara. Maka itu kepasrahan kita semua dimulai dengan duit.
Amin kan dulu, nanti saya terangkan. Kalau saudara belum berani pasrah duit saudara kepada Tuhan, Tuhan sulit bicara kepada saudara. Karena semua ukurannya pakai duit itu. Kalau saudara masih takut-takut, aduh, kalau aku bilang serah semua terus diminta semua gimana ya? Pernah mikir seperti itu? Sering, bukan pernah lagi. Karena takut. Nah, selama saudara belum bisa pasrah, maka pergaulan nggak akan terjadi. Begitu lihat, yang punya pengalaman, anak-anak kita yang mulai umurnya belasan tahun ke atas, terus punya teman dekat, mereka lebih dengar kita atau lebih dengar temannya. Nah, kenapa? Ini loh kebenarannya. Karena buat mereka temannya lebih mengerti daripada kita, orang tuanya sendiri. Itu persahabatan, itu pergaulan. Berarti anak kita lebih pasrah kepada temannya daripada kepada kita. Nah, seperti itu yang Papa di surga mau. Seberapa jauh penyerahan diri kita kepada Dia. Amin. Seberapa jauh. Kalau kita menyerah kepada Dia dengan gampang, maka keakraban itu jadi indah sekali. Dan kita gampang mendengar suara Dia bicara. Amin. Itulah Tuhan kita. Ayat yang terakhir, supaya kita betul-betul menjadi orang yang kuat. Kejadian pasal 4, ayat yang ke-6 dan 7. Ya, dimulai dari hati kita ini. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Yahweh kepada Kain, mengapa hatimu apa? Panas dan mukamu muram. Nah, karena dia iri hati. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Jadi hari ini saudara periksa hati kita. Khawatir itu sama seperti dosa yang mengintip di depan pintu. Betul tidak? Khawatir itu masuknya lewat pikiran kita. Khawatir itu mempengaruhi pikiran kita lebih dulu. Jangan-jangan. Iya kalau iya, kok tidak bagaimana? Nah, karena kita mengizinkan, maka waktu masih di depan pintu itu sudah dosa atau belum? Belum, masih di depan kok. Dia menjadi dosa waktu kita buka dan dia masuk. Maka itu semua bentuk kekhawatiran, semua bentuk ketakutan, bentuk apa saja, hari ini kita kalahkan dengan bergaul dengan Bapa di surga. Amin. Mengenal Dia, makin akrab pergaulan kita, makin dekat kita dengan Dia, dan makin gampang kita untuk mengerti. Mau belajar untuk tidak khawatir mulai hari ini? Karena khawatir tadi itu apa? Pintu gerbang yang lebar untuk lawanmu iblis masuk, mencuri dan merusak semuanya. Ayo kita kenal Papa. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan baca dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Pasti di Alkitab saudara sudah ada tandanya ayat ini. Serahkanlah segala apamu, kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, sampai hari ini masih cukup banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menganggap remeh khawatir. Ya, saya ulangi lagi. Masih cukup banyak anak-anak Tuhan yang menganggap remeh khawatir. Ya, hampir semua kita pasti mikir, khawatir itu kok. Apanya yang penting? Apanya yang salah di hadapan Tuhan? Karena sebagai manusia wajar kita ini khawatir. Tidak, saudara. Khawatir itu kejahatan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara kaget. Ya, saya ulangi. Khawatir itu kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa khawatir itu kejahatan? Khawatir itu artinya dua hal yang kita lempar kepada Bapa di surga. Kenapa kita khawatir? Satu alasannya. Pasti kita nganggap Tuhan gak mampu nolong aku. Iya atau tidak? Kalau kita percaya Dia mampu, kita khawatir tidak? Yang lebih jahat lagi dari yang pertama, orang yang khawatir itu menganggap Tuhan itu goblok. Pernah sadar gak itu? Ayo, kenapa? Orang khawatir menganggap Tuhan bodoh. Iya, karena pasti dia gak bisa apa-apa. Maka itu aku khawatir. Betul? Kakaknya khawatir itu siapa? Ayo, kakaknya, ngerti? Saya tanya kakaknya. Takut, betul tidak? Dari khawatir muncul takut. Kakaknya takut lagi apa? Jadinya ini paling fatal. Tidak percaya Tuhan.
Sadar nggak bahwa orang khawatir itu sejahat itu? Yohanes 5:24 berkata yang tidak percaya itu dihukum. Wih, ngeri sekali. Jadi saudara, jangan entengkan, jangan kecilkan, jangan sepele.